Ini biasa pagi hari ini kita coba analisa market dulu, tapi memang karena pagi ini mungkin dari data ya, jadi kita analisanya secara singkat, mungkin akan lebih banyak ke teknikal ya teman-teman ya. So saya harapkan pagi ini teman-teman dalam keadaan sehat semua. Kalaupun ada yang sakit ya tetap jaga prokes ya. Kemudian juga vitamin jangan lupa, karena sekarang lagi musim banget ya. Saya juga kemarin sempat ngedrop, sekarang kemarin udah lumayan sehat, sekarang udah mulai lagi nih. Gak tahu kenapa tuh. Karena emang di rumah udah di lingkungan udah banyak yang sakit. Jadi teman-teman juga harus jaga terus kesehatan ya. Oke, lanjut aja kita langsung ke melihat kalender ekonomi untuk melihat data apa saja yang akan dirilis hari ini, hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Oke, untuk berita ekonomi hari ini teman-teman ini sangat minim ya. Ada beberapa data yang dirilis namun pengaruhnya masih medium. Bahkan sebagian besar ini yang low impact, artinya walaupun data ini dirilis pengaruhnya tidak akan terlalu besar mempengaruhi pergerakan harga. Namun kita fokus mungkin nanti malam ya. Nanti malam itu ada inventory minyak, persediaan minyak mentah dunia yang nanti malam akan dirilis jam 10:30. Jadi mungkin ini aja yang jadi fokus kita pada hari ini. Kalau kita lihat data sebelumnya di angka minus 1,6 ya, 1,046 juta ya, 1 jutaan ya. Tapi diprediksi ini ada kenaikan sekitar 300 ribuan ya. 300 ribuan dari persediaan harga minyak mentah dunia, ini prediksinya. So kita lihat nanti rilisnya seperti apa. Yang pasti untuk data ini sangat mempengaruhi pergerakan harga minyak. Itu untuk kalender ekonomi, saya pikir ini aja yang jadi fokus pasar kita pada hari ini. Kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat pergerakan harga yang secara teknikal, teman-teman. Kita mulai dari indeks dolar. Ya, indeks dolar ini terjadi koreksi ya pagi hari ini setelah kemarin sempat mantul, istilahnya mantul atau retrace ya dari kondisi support dari horizontal trend, kemudian juga dari trend line ya, uptrend line. Jadi kemarin sempat naik sampai ke level 95.6, namun tertahan di level ini dan sekarang terjadi penurunan. So untuk hari ini teman-teman, kalau saya lihat secara teknikal untuk indeks dolar ini masih berpotensi untuk mengalami pelemahan. Artinya kemungkinan besar untuk indeks dolar ini akan bermain pada area support, di mana supportnya masih bisa menahan pergerakan harga untuk hari ini ada di kisaran 95.2. Ini adalah support yang paling dekat dan kemungkinan akan balik lagi ke level tersebut mungkin nanti malam. Ya, dan untuk level resisten kita lihat resistennya juga cukup kuat ya di kisaran 95.8, 95.7, 95.8 ini jadi resisten untuk indeks dolar. Dan saya lihat ini tadi tahanannya cukup besar. Jadi untuk kecenderungan pergerakan indeks dolar hari ini masih berpotensi untuk melemah. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan untuk mayor pair yang berhadapan dengan dolar ini kemungkinan besar akan kembali menguat ya. Gitu ya secara teknikalnya untuk indeks dolar. Nah nanti kalau memang terjadi breakout dari pola uptrend line-nya indeks dolar ini, maka ada potensi untuk indeks dolar ini kembali balik lagi ke level terendah di 94.6 ya. Kalau uptrend line-nya berhasil di breakout. Untuk saat ini uptrend line masih jadi support atau tahanan yang cukup signifikan untuk menahan penurunan dari indeks dolar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada potensi untuk indeks dolar hari ini melemah. MT apa itu Pak? Di GK? No? Bukan ya? MT5. Di sini nggak ada sih Pak. Di sini nggak ada. Kalau di sini normal, nggak ada lompatan. Di time frame 1 jam nggak ada. 4 jam juga nggak ada. Mungkin pakai yang GK Pak ya? Oh, itu mungkin bug aja Pak. Bug di candle-nya. Ini nggak ada sih. Kalau kita ngelihat pasar normal, nggak normal nih. Pergerakan harganya normal atau grafiknya masih normal. Itu ngebug aja tuh. Nanti kita coba perbaiki. Oke teman-teman ya, itu tadi gambaran dari indeks dolar. Kita langsung masuk ke forex. Kita awali dulu untuk melihat pergerakan dari euro USD. Ya, euro USD tidak terlalu signifikan pergerakannya dari hari kemarin ya. Di mana pergerakan setelah breakout dari downtrend line ini masih bermain di kisaran level resisten ya. Teman-teman, atau ini kalau saya lihat ini cuma retrace untuk mengambil ancang-ancang kembali lanjut naik ya.
Kalau saya lihat polanya seperti itu, karena teman-teman lihat setelah downtrend line ini di breakout ya, ini pergerakan harganya sellernya cukup hati-hati nih untuk mengambil posisi. Jadi pergerakannya udah mulai lemah di posisi seller, dan ini tinggal nunggu area demand. Kalau kita lihat area demand itu udah tercapai ya kemarin, sempat sampai ke level terendahnya di kisaran 1.139 ya, itu harga terendahnya kemarin. Udah mendekati level demand ya, atau area support, di mana area supportnya ada di 1.1370. 1.1370 ini area supportnya. Dan kalau saya lihat sekarang sih kecenderungan pergerakan euro ini masih up, apalagi ditambah dengan pelemahan dolar. Jadi ini peluang yang bagus sih kalau saya lihat untuk salah satu pair di forex ini. Euro jadi pilihan kalau teman-teman mau ambil posisi idealnya adalah posisi buy. Tinggal teman-teman cari area terbaik untuk ambil posisi buy ya. Kalau saya lihat level 1.1370, 1.1390 ini udah jadi area buy ya di sini. Kalau teman-teman mau buy sekarang pun masih oke saya lihat untuk pergerakan euro, tapi stop loss-nya teman-teman harus atur di bawah level support ini atau di kisaran 1.1350 itu stop loss untuk posisi buy ya. Ya, 1.1370 stop loss-nya ya, stop loss-nya di 1.1350. Ya, kalau buy itu di atas 1.1370 itu masih boleh. Di harga sekarang pun saya pikir masih bisa masuk. Tapi stop loss-nya nanti agak lebar ya kalau di harga sekarang teman-teman masuk. Tinggal sesuaikan aja. Kalau memang terlalu jauh stop loss-nya, ya tunggu pergerakan harga koreksi lagi sampai ke level support. Seperti tadi di 1.1390 sampai 1.1370. Ya, kisaran itu ya. Itu ya 1.1370 sampai 1.1390. Resisten kita masih pakai di harga tertinggi kemarin ya. Jadi kalau teman-teman pun mau buy, ini take profit yang pertamanya kita ambil di harga tertingginya di 1.1480. Ya, ini jadi take profit untuk posisi buy. Nah, saya cukup yakin ya, mungkin 70% pergerakan harga akan menuju ke level ini kalau memang indeks dolar melanjutkan pelemahan pada hari ini. Sekaligus juga level 1.1470 atau 1.1480 ini jadi area sell ya. Jadi kalau teman-teman mau sell, saran saya mending teman-teman tunggu di atas kalau mau sell, jangan sekarang, karena sekarang udah potensinya untuk pergerakan euro ini berubah tren atau jadi trennya naik ya. Ini gambaran euro teman-teman. Sekali lagi untuk area buy, selagi pergerakan harga di atas 1.1370 teman-teman masih boleh buy, take profitnya di 1.1480. Sekaligus juga 1.1480 jadi area sell. Untuk stop loss sell teman-teman atur di 1.1500, itu udah maksimal. 1.1500 kalau teman-teman mau sell, di situ stop loss-nya. Sedikit di atas level tertingginya ya, level resistennya. Ya lanjut ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk euro? Cukup ya? Cukup jelas ya? Kita lanjut ke sterling. Ya. Sterling setelah tertahan pada level demand kemarin yang udah kita tandai, ini masih konsisten naik ya, walaupun kenaikannya tidak terlalu besar. Jadi kemarin pergerakan sterling ini masih flat aja di kisaran 1.3550. Dan sekarang ini ada pergerakan yang positif ya. Jadi sama seperti analisa saya kemarin, pergerakan untuk sterling pun ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk hari ini pun untuk posisi ideal, saya pikir posisi buy juga masih oke ya untuk sterling. Di mana level support itu ada di kisaran harga terendah kemarin di 1.3510, udah jadi area supportnya. Dan untuk resistan kita bisa pakai harga tertinggi di 1.3620. Jadi kalau teman-teman mau buy, mungkin target profitnya atau take profitnya itu ada di kisaran tersebut, 1.3620. Ini jadi target kenaikan untuk sterling di hari ini. 1.3620 untuk take profitnya. Untuk area buy teman-teman bisa pilih ya, di area sekarang pun ini juga sudah masuk area buy, artinya masih boleh buy, tapi stop loss-nya
cukup jauh. Jadi kalau teman-teman mau ambil buy itu stop loss maksimal ya. Itu ada di kisaran 1.3480. Jadi stop loss untuk posisi buy ada di kisaran 1.3480. Itu ada sedikit di bawah harga terendah kemarin. Jadi kalau harga terendah kemarin itu di kisaran 1.3490, teman-teman atur aja 10 sampai 20 pip di bawahnya. Tahu di 1.3480 itu stop loss untuk posisi buy. Jadi posisi ideal untuk sterling sama seperti euro adalah posisi buy. Resisten tadi ya. Resisten itu di kisaran 1.3620. Itu juga jadi area sell. Walaupun di atasnya lagi ini ada resisten ya, di 1.3650 ini ada resisten juga. Tapi kalau untuk buy, saran saya teman-teman ambil di gelombang yang paling dekat, gelombang tertinggi terdekat di 1.3620. Ini untuk take profit posisi buy. Tapi kalau teman-teman mau sell, saran saya sell di sini di atasnya nih. 1.3650. 1.3650 itu pilihan untuk teman-teman bisa sell. Kenapa di situ? Karena di area tersebut ini ada harga tertinggi pada tanggal 20 Januari dan satu lagi ini ada harga tertinggi di 18 Januari. Ini harga yang sama 1.3650. Jadi lebih baik teman-teman tunggu di level tersebut untuk ambil posisi sell. Ya karena sekarang potensinya masih bisa melanjutkan kenaikan untuk sterling. Stop loss teman-teman tinggal atur ya 30 pip dari resisten untuk posisi stop loss-nya. Ada yang trading sterling, teman-teman? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada request untuk forex? Selain euro sama sterling, ada yang trading di pair lain? GBP-yen? Ya, Stomi GBP-yen. Stomi ini memang ininya ya. GBP dan yen, Pak, dari dulu. Oke. Lama kita nggak analisa Jepang ya. Iya, nah ini bagus juga ya yen. Ya, kalau kita lihat kemarin yen ini sampai ke level tertinggi ya di tanggal 28 Januari ini ada di kisaran 11560 dan kemarin pagi tadi atau malam ya? Semalam ya. Ini semalam sempat sampai lagi ke level tersebut ya di 11560. Yang jadi tahanan kuatnya. Untuk sekarang ini masih ada potensi untuk yen ini terkoreksi. Jadi selagi pergerakan harga di bawah resisten tersebut di 11560, ya teman-teman masih boleh sell nih. Kalau saya lihat untuk yen. Untuk target awal itu di 11500. Jadi kalau teman-teman mau sell di kisaran sekarang kurang lebih ada 30 pip ya. Ini untuk take profit pertama. Di situ dulu targetnya nih. Ini ada potensi koreksi karena ada potensi di sini ada double top. Di time frame 4 jam. Kenapa seperti itu ya? Karena memang dolarnya lagi melemah. Jadi semua pair yang berhadapan dengan dolar rasanya akan menguat. Termasuk yen. Yen ini turun sama dengan yen menguat ya, bukan yen yang melemah. Iya, jadi potensi masih turun. Jadi posisi ideal untuk yen adalah posisi sell. Stop loss tinggal diatur aja di atas harga tertinggi kemarin atau di kisaran 115.70. Untuk stop loss posisi sell. Ada sekitar 40 pip dari harga sekarang. Itu ya Pak Bustomi ya. Yang lain, teman-teman ada request untuk forex? Cukup untuk forex ya. Mungkin Bu Vera ya sedikit tentang New Zealand. New Zealand pergerakannya tidak terlalu signifikan dari kemarin. Ini kecil banget ya kenaikannya. Naik tapi nggak terlalu signifikan seperti pair yang lain. Nah tinggal nunggu aja. Ini tinggal nunggu mungkin ada penurunan besar dari dolar ya untuk New Zealand ini kembali naik. Kalau sekarang sih dia tinggal ngikutin dolar aja. Dolarnya turun, New Zealand naik. Australia dolar juga seperti itu. Karena memang 2 hari tidak ada data penting, makanya pergerakan harga risk-nya juga tidak besar ya. Itu gambarannya ya. Jadi untuk forex semuanya masih berpotensi untuk menguat ya. Maksudnya yang berlawanan dengan dolar itu semuanya berpotensi untuk menguat. Karena dari mother currency-nya juga, dari dolarnya juga ini berpotensi untuk turun hari ini. Gitu ya teman-teman ya, untuk forex kita lanjut ke komoditi untuk melihat pergerakan harga minyak ya, minyak dulu.
Oke, kemarin saya lihat teman-teman ada yang ambil posisi ya dari level 90, ada juga yang sell di berapa? Di 88 ya? Ada nggak yang sell 88? Udah lepas? Oh, nggak ada emang ya? Kemarin sell di level berapa? 90 semua, oke. Dan teman-teman sekarang pergerakan harga minyak ini ada di kisaran 89.5, sempat semalam itu turun sampai ke level 88 ya. 88.3 kalau nggak salah, ini yang terendahnya. Iya, 88.4 ya, ini harga terendahnya semalam. Dan ya harusnya teman-teman kalau sudah ada dapat ya kemarin di 90, mungkin 88 udah mesti di take profit untuk saat ini. Nah, jadi untuk minyak pun hari ini teman-teman karena ada data nanti malam terkait dengan inventorinya, rasanya pergerakan harga minyak hari ini akan cukup besar ya, mungkin ada 3 poin dari harga sekarang naik turunnya. So, kita tinggal lihat nanti data dari inventorinya, apakah ada penambahan pada persediaan minyak mentah. Kalau ada penambahan artinya ada potensi untuk harga minyak ini turun, tapi kalau memang ada pengurangan dari persediaan harga minyak mentah, ada potensi harga minyak ini melanjutkan tren kenaikan ya, apalagi sekarang pergerakan harga berada di level support. Biasanya seperti itu, sebelum data besar dirilis, kalau kita ngomongin harga minyak, kita harus lihat persediaannya, karena itu data yang sangat mempengaruhi pergerakan harganya. Nah, biasanya sebelum data itu dirilis, pergerakan harga minyak itu akan bermain pada level support. Tinggal tunggu rilisnya, positif atau negatif. Kalau positif untuk minyak, biasanya akan pullback lagi, ngikutin tren. Tapi kalau ternyata persediaan minyaknya tambah banyak ya, ada koreksi atau bisa breakout nih untuk uptrend lainnya. So, hari ini teman-teman, kalau kita mengacu pada pergerakan harga secara teknikal, harga minyak masih berpotensi untuk koreksi ya. Masih potensi untuk koreksi sampai ke level 88. 88 dulu, karena 88 ini merupakan support dari uptrend line. So, untuk posisi ideal, hari ini teman-teman, saya pikir teman-teman bisa ambil posisi sell ya, masih di posisi sell, tinggal cari harga terbaik aja, 90 kah, 91 kah, atau nanti jika memang datanya dirilis dan rilisnya itu positif untuk minyak, teman-teman tunggu di 93. Tunggu di 93 ya untuk ambil posisi sell. Paling seperti itu, karena resistennya sekarang ada di 93. Ya, jadi nanti kalau datanya positif untuk minyak, harganya naik, dan pergerakan harga minyak sampai ke 93 atau 94, teman-teman bisa sell. Tapi kalau nanti datanya jelek, saya nggak rekomendasiin lagi teman-teman untuk ambil buy di 88 ya. Karena ini ada potensi untuk pergerakan harga minyak itu breakout. Jadi kalau nanti datanya jelek, teman-teman tunggu di 86. 86 ini seperti yang cukup signifikan kalau nanti level 88 berhasil di breakout. Gitu ya. Jadi 86 untuk posisi buy hari ini setelah data dirilis ya. Dan 93 itu jadi posisi sell atau area resisten setelah data dirilis. Tapi kalau sebelum data dirilis, teman-teman bisa scalping deh, trading minyak. 88 teman-teman bisa buy, mungkin 91 bisa sell ya, sampai dengan nanti malam. Seperti itu ya, kalau skenario trading minyak hari ini. Untuk pagi ini sampai dengan nanti sore saya lihat masih ada potensi untuk turun sampai ke level support ini. Ini belum sampai soalnya. 88 belum sampai. Jadi posisi sell udah dilepas semua atau masih di hold? Udah bersih posisinya ya? Oke, tinggal tunggu lagi, tunggu harga terbaik lagi kalau mau masuk minyak ya. Saya kalau analisa minyak ini mesti lihat tanggal dulu, soalnya sering lupa. Pokoknya kalau tidak tanggal 15 jangan trading minyak, gitu aja ya. Selagi masih di bawah tanggal tersebut masih boleh untuk trading harian. Oke, ada pertanyaan untuk minyak teman-teman? Cukup ya? Lanjut kita ke pair yang terakhir. Ya, siapa yang ngambil posisi emas kemarin? Ada yang ngambil posisi buy di 16? Nggak ada. Sell semua di berapa sellnya? Di 16 nanti. Berapa? Itu posisi lama ya? Oke, posisi lama ya. Saya cerita posisi kemarin. Karena kita analisa ini untuk harian ya. Untuk posisi lama yang di 1791, ya kemarin sudah saya sampaikan. Kalau mau tahan boleh, tapi maksimal itu jika pergerakan harga nggak lewat 1828. Ya. Sell.
Bagus, kalau 18.27 masih sell masih boleh. Kemarin masih dapat ya harusnya tadi. 25 Gini ya, saya kasih tahu dulu untuk pergerakan harga minyak sekarang, harga emas sekarang ini masih positif ya, artinya masih potensi untuk naik. Apalagi kemarin pergerakan harga sempat pullback dari keluarnya level supply ini ya, kembali ke level 16 ya. Kemarin kita udah tandain level 16 ini untuk teman-teman ambil posisi buy kemarin. Nah, di sini. Dan setelah dari pergerakan harga mencapai level tersebut, ini tekanan sellernya udah mulai melemah. Artinya memang sekarang kondisinya harga emas ini masih uptrend ya, masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi ceritanya kalau ada yang ambil posisi di 28, 27, 25 ya masih boleh karena ini masih di level resisten. Tapi tetap mesti diatur manajemen resikonya seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau teman-teman ada sell di kisaran tersebut, stop loss-nya atau manajemen resikonya harus teman-teman atur di 18.35 maksimal. Ya, 18.35. Kalau 30 itu masih dekat dengan resisten. Saya pikir itu masih di kisaran resisten, jadi agak riskan kalau kita pasang stop loss-nya di 18.30. Jadi baiknya di 18.35 deh maksimal. Itu maksimal untuk posisi sell. Sekarang ya, ini belum ada konfirmasi bahwa resistennya di breakout. Ya, jadi pergerakan harga coba dulu untuk melewati area tersebut. Kemarin sempat koreksi setelah menyentuh level 28. Ini kan sempat koreksi ya, sampai ke 25, itu dikit banget nih koreksinya. Sekarang lanjut lagi naik. Nah, saya sih agak ragu ya untuk pergerakan harga emas ini bisa tertahan di level ini. Artinya ada potensi ini untuk pergerakan harga emas lanjut naik, apalagi kalau dolarnya melemah. Kalau dolar melemah ini ada potensi untuk ini breakout. Ya makanya saya bilang hati-hati untuk posisi sell, bukannya nggak boleh, tapi harus ketat untuk manajemen resikonya, biar kerugiannya juga nggak terlalu besar. Nah, untuk teman-teman yang punya posisi di bawah 17, posisi sell di bawah 17 di bawah 18 ya, ada 1791-an tadi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, maksimal itu mesti manajemen risikonya mesti diterapkan itu di 18.35. Mau di locking kah, mau dibuang kah, terserah ya. Kecuali kalau memang dananya tahan, ya mau di hold untuk jangka panjang boleh. Tapi sekali lagi ini masih bulan Februari ya, ini masih bulan-bulan kenaikan harga emas ya, jadi saya tuh agak, kalau posisi sell tuh agak riskan lah untuk teman-teman tahan di kondisi. Kenapa? Ya kita lihat 28 ini bisa nggak nahan pergerakan harga. Kalau 28 ini ternyata sellernya banyak, area supply-nya besar, bisa koreksi. Tapi untuk sampai ke 1791 tadi itu agak berat saya pikir, karena dari support trend line pun ini kan kemarin kita udah buat ya support trend line ya, itu ada di kisaran 18.10. Jadi walaupun terkoreksi mungkin ya maksimal di 18.10 nih koreksinya. Agak sulit untuk lewat level psikologis. Itu untuk hari ini ya, saya cerita untuk hari ini. Tadi saya bilang kalau untuk potensi koreksi masih ada karena sekarang pergerakan harga berada di level resisten. Masih ada, tapi untuk koreksinya saya lihat untuk level support pertama itu ada di 18.16 harga terendah kemarin. Dan untuk selanjutnya itu ada di 18.10. Mungkin penurunan maksimal akan sampai ke level tersebut kalau dia turun sampai ke level itu. Itu artinya dolar harus benar-benar strong untuk dolar melemah. Seperti tadi yang kita lihat, dolar hari ini potensi melemah. Makanya semua pair yang berhadapan dengan dolar itu menguat, termasuk emas. Ya, jadi kalau dolar melanjutkan pelemahannya lagi hari ini, untuk emas juga berpotensi untuk naik. Ya. Ada locking. Yang locking biarin dulu. Kalau saran saya locking jangan diapa-apain. Kalaupun mau dilepas, mungkin boleh lepas yang buy di kisaran sekarang. Tapi kalau dia lewat udah resisten ini mesti di locking lagi risikonya. Atau itu lockingan biarin, ambil posisi baru. Nah kalau posisi apa gini, sekali lagi ya. Kemarin saya tetap rekomendasi posisi buy karena trennya masih naik ya. Kalau sekarang ini kita jadi spekulasi karena ngelawan tren. Kalau kita sell sekarang boleh memang karena level resisten, tapi ini tekanan bayarnya masih kuat. Makanya saya agak ragu nih, mau ngasih rekomendasi untuk sell itu agak ragu banget. Tapi balik ke teman-teman, kalau teman-teman mau spekulasi di level ini, tetap stop loss-nya pasang di 18.35, itu aja. Gitu ya. Oh no, resistennya di level sekarang, 18.28 sampai 18.30. Ini. Kalau dia pecah dari 18.28 itu potensinya ke 18.34.
Iya, belum break, belum tahu kita. Kalau dia pecah potensinya ke sana, bahkan bisa lebih tinggi. Makanya saya bilang itu udah maksimal deh, pasang aja stop loss di atas level resisten 1835 itu maksimal. Jangan ditoleransi lagi. Karena harusnya bulan-bulan Januari, Februari itu harga emas sudah lebih dari 1850 mestinya, tapi karena ada Powell kemarin makanya dia tertahan. Nah ini di Februari udah apa ya? Udah efeknya udah habis tuh, kayak ya efek dari suku bunga udah habis, ini udah mulai nge-up lagi ke atas. Tapi nggak semudah itu ya untuk langsung harga emas naik lagi ke harga tertinggi. Ini pelan-pelan banget, dia pasti hati-hati banget. Oke teman-teman ya, untuk potensi koreksi masih ada, tapi kalau saya lihat untuk range harian mungkin di 18.16 jadi support pertama dan 18.10 untuk support kedua. Posisi terbaik kalau rekomendasi saya posisi buy masih ya, tapi bukan di level sekarang karena sekarang level resisten. Jadi lebih baik tunggu pergerakan harga koreksi lagi untuk teman-teman ambil buy. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell ya spekulasi boleh di level sekarang, stop loss tetap diterapkan di 18.35 maksimal. Cukup jelas ya. Untuk tren harga emas ini masih naik. Trennya masih naik. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk gold? Cukup jelas? Gini. Kalau pecah 1828 itu potensi pergerakan harganya bisa ke 1834. Ya. 34 kali maksimal. Bukan maksimal ya, itu resisten selanjutnya, bukan. Kenapa? Iya, karena trennya masih naik. Jadi kalau memang dolar itu masih lanjut turun, ya harga emas akan konsisten naik. Apalagi trennya sekarang udah mulai up. Bagusnya berarti dari kemarin saya bilang itu masih ada dua posisi ya. Kemarin kan yang pas suruh kan lepas buy. Kan di 18.4. Ya, suruh lepas di 18.20 atau 28. Jadi depan di 20 langsung dilepasnya enggak? Oh, yang 20 udah dilepas, bukan di 28. Oke. Jadi sekarang tinggal posisi sell. Ini aja ya udah. Nanti kalau memang udah lewat ini mesti di locking lagi. Kalau dibuangkan dia mungkin terlalu jauh. Kenapa nggak tahan? Ekuitas itu. Semua dari sekarang. 31 atau 33 masih bisa. 33 aja. 5 poin dari 28. Ya. Kita lihat ya, mudah-mudahan koreksi dulu karena dari technical ini ada potensi untuk jadi head and shoulders ya. Kita lihat apakah ini jadi head and shoulders. Iya. Ini ada bahu kiri, ada kepala. Kita lihat ini potensinya kalau memang jadi bahu kanan ini akan terkoreksi cukup dalam. Ya, berharap aja ya sesuai dengan posisi masing-masing ya. Kalau ada posisi buy pengennya naik gitu. Kenapa? 18-14 yaitu di area support ya tinggal kita lihat lah ya. Kalau memang ada posisi sell di bawah tersebut ya kita harapkan aja 28 ini kuat. Jadi kalau kuat ada potensi untuk balik ke sana. Kalau sellernya kuat, saya nggak bisa ngatur harga. Saya cuma ngelihat pergerakan harga secara teknikal di mana resisten, di mana supportnya. Untuk kekuatan seller dan buyer, kalau banyak, tetap kita nggak akan tahu. Iya, bakal koreksi. Iya, kita lihat ya nanti seperti apa untuk. Kenapa? No, kalau dia demo enggak ya. Kita se-Indonesia mau nge-buy juga, rasanya tidak akan terlalu signifikan harga emas naik karena yang transaksi bukan cuma Indonesia, seluruh dunia ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak? Jadi untuk emas trennya masih naik ya, posisi ideal masih posisi buy, tapi teman-teman tinggal cari harga terbaik, tunggu pergerakan harga koreksi untuk ambil posisi buy. Oke. Boleh dilepas boleh, atau ditahan juga. Kalau saya sih di hold boleh ya, di hold boleh sih. Ya, mungkin 34 level 40 mungkin kayak gitu. Kalau mau lepas ya. Ya, kalau ya berharap aja sampai harga tertinggi lagi. Kasihan banget yang punya sell. Yang tertinggi 18.53 ya. 18.53 itu harga tertingginya. Ya, oh iya lagi. Kita muter lagi dong. Ada sell 89. Ada profit dong mesti.
Nggak mau lepas, tunggu aja dulu. Masih ada potensi untuk turun lagi nantinya. Ya, tunggu dulu. 88 lepas ya. Kenapa? Harga terbaik by Mas kemarin di 16 kita dapat ya. Nah untuk hari ini yang paling dekat ya itu di 23. Paling dekat 23 ya. Kalau nggak sabaran di 23 boleh. Atau kalau mau cari harga bagus di kisaran 16-an lagi. Tapi kita agak ragu pergerakan harga turun sampai sedalam itu. Ya pilih aja di 23 atau di 16 atau di 10 yang udah paling maksimal untuk pergerakan hari ini. 23. Iya. Masih ada karena ini kan resisten 28. Jadi bisa. 23 24 itu support yang paling dekat ya. Ini kalau kita lihat dari candlestick 4 jam ini bayarnya masih kuat. Bayarnya masih kuat di kisaran ini ya. So kita lihat. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk Gul? Cukup ya? Oke, saya juga ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang udah berpartisipasi dari Zoom. Selamat pagi Oma, ada Pak Maruli, ada Pak Yogi juga ya. Iya. Dan Pak Yogi, terima kasih semuanya udah gabung, semoga dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Oma. Apa kabar Oma? Baik. Baik, oke. Gimana Oma posisinya? Masih yang lama. Masih yang lama ya. Posisinya apa Oma? Mas tinggi. Baik. Baik, di tinggi ya. Jadi sekarang masih hold ya Oma ya? Iya. Oke. Untuk kemarin memang sempat harga emas itu sampai ke level tertinggi di 1853 Oma. Dan memang kalau kita melihat untuk tren harga emas itu di Desember, Januari, Februari itu memang trennya harusnya naik dari 6 tahun sebelumnya. Tapi karena memang bulan kemarin itu ada pernyataan dari si Powell, gubernurnya Bank Sentral Amerika Serikat, untuk menaikkan suku bunga di bulan Maret, makanya itu ada tekanan untuk emas. Jadi sampai ke level 1853, turun sampai ke level 1780-an ya kemarin. Efek dari suku bunga yang akan dinaikkan di bulan depan, bulan Maret. Nah, tapi untuk sekarang di bulan Februari ini saya lihat efek dari pernyataan Powell itu udah mulai melemah atau mungkin nggak ada lagi ya. Makanya sekarang pergerakan harga emas itu balik lagi ke tren-tren tahun sebelumnya, di mana kalau untuk melihat bulan Februari harusnya pergerakan harga emas itu kondisinya positif ya atau uptrend. Ya, mintanya Pak. Karena ada buy di atas ya. Jadi kita tinggal lihat ya nanti posisinya seperti apa. Sekarang saya lihat untuk pergerakan harga emas ini masih positif atau masih dalam tren kenaikan. Gitu, Om. Oke, makasih Pak. Baik, Om. Pak, itu kalau harga gold itu dia break di 1828 ya? Ya. Itu berarti bisa up lagi ya. Tapi kalau dia tidak breaknya itu nggak bisa nembus ke 1828 bisa turun tuh Pak ya? Benar Pak. Jadi untuk skenario gini, kalau ini nanti berhasil breakout di time frame 4 jam, maka ada potensi untuk pergerakan harga emas ini melanjutkan kenaikan ya Pak. Pak Yogi ya? Iya. Oke Pak Yogi ya. Itu bisa sampai ke level 1835 bahkan 1840-an. Oke. Syaratnya itu harus breakout dulu 1828 ini. Tapi kalau ini ternyata nggak breakout, ini ada potensi untuk jadi pola head and shoulders. Head and shoulders itu salah satu pola untuk pembalikan arah. Jadi kalau kita lihat di sini ada bahu kiri ya. Memang di 2 Januari, 4 Januari, 13 Januari itu harga tertahan di kisaran tersebut Pak. Di 28. Kemudian breakout ya sampai ke 53. Dan ini breakout lagi ke bawah. Nah, sekarang level 1828 ini jadi tahanan nih, sesuai dengan historical sebelumnya. Kita tinggal lihat, kalau ini memang jadi tahanan yang kuat, bisa potensi balik lagi pergerakan harga emas ini sampai level 1816, bahkan sampai level 1810, Pak. Kita lihat level pentingnya di 1828 ini. Berarti kalau yang sell kan bisa di hold dulu Pak ya? Iya benar, asalkan tidak breakout dari 1828, Pak. Oke, siap Pak. Makasih. Oke, thank you Pak Yogi. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, karena waktu Zoom kita udah mau habis ya. Jadi saya akhiri untuk analisa kita pada pagi hari ini.
Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman ya. Silakan sharekan analisa kita ke calon nasabah atau nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak dan gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Yuk. Makasih. Thank you, Ma. Thank you, Pak Maruli, Pak Yogi.